Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wangi bersama saya Rina Widi. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita yang berjudul Sewu Dino. Selamat mendengarkan. Yakin awakmu budal go ibu kota, kok nggak golek neng kene ae? Bokne ono sing butuh. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini yang deket aja dulu? Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak neng kene? Wong Sri ae mek lulusan SD. Kerja apa pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Terus nek awakmu budal, bapak yo poto. Sopo sing ngerawat nduk? Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Nggih pak, Sri ngerti. Tapi nek Sri gak budal, yo opo? Ben Sri iso ngekei bapak duit. Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya, itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi, ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, benar awakmu lahir pas dina Jumat Kliwon? Sri, apa benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu
Awalnya kaget, namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya bila memang benar ia lahir di hari Kliwon. Namun, ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. Hayang hati ya Sri, hari lahirmu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruang lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini, tiba giliran Sri yang dipanggil dengan ragu. Ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Ayune, cantik sekali, ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita yang anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali se-Antrio Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya. Kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda. Sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung, saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. Angkatan Sri Rahmondo, ra usah wedi ngono. Mbah iki wis tuwek, ra usah hormat koyok ngono. Angkat kepalamu nak, tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh, tidak perlu dihormati seperti itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Duk, gelem kerja ambek Mbara. Nak, kamu mau kerja sama saya? Sri mengangguk. Njaluk piro bayaranmu saulane? Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 7.000 mbah nek saged. 700.000 nek
kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumnya. 7.000. Ya apa nek tak kei saulane 5 yuto. Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang 1% pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok ora api ya nduk. Apa enggak usah budalae, golek meneh ae. Firasat bapak kok buruk ya. Apa enggak usah aja cari yang lain. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngenten mbak, kula badhe tandet, sampean purun nyambutan mriki, soale ono pantangane, nek sampean purun, pantangane ra iso dicabut meneh. Begini mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras, bila Anda sudah menerimanya, larangannya tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangannya nopo nggih, Mbak? Larangan seperti apa, Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. Uripmu bakal dijamin, nek awak mau gelem dok. Tapi nek awak mau gak gelem, mbah gak meso. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Nggih, kula purun. Iya, saya mau. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud? Pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana,
sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil Sri bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain, tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada supir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga-bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal ini menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti, mereka tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri, kanan, pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, badatan pun diniki, kulon boten dipateni kan? Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetapi memaksa mobil menebus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap gulita yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si supir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan, menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya. Lalu, ia mengajak Sri dan yang lain masuk rumah itu, menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat di dalamnya. Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kula Tamin. Kula ngertos akeh sing kepingin jenengan takakno. Enten napa sing kedaden nang kene? Nama saya Tamin. Saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono apa asli neneng kene? Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu.
Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain, ada sebuah rahasia di tempat ini. Ia yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada supir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si supir berbicara. "Ki, apa nggak ono sing jelasno nang cah iku mau kerja apa neng kene? Kok koyo aneh kaget ngono?" "Ki, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali." Si sopir mulai bicara. "Dereng mbah, ngapunten." "Belum mbah, maaf." "Awakmu langsung balik tah, nggak mene ya?" "Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja?" tanya si mbah. "Mboten mbah, menjeneng kulo kudu nganter ibu." "Tidak mbah, besok saya harus mengantar ibu." "Yo wes, hati-hati, ojo langsung mulai, wedine ono iku." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." "Iku," batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Metu ondok, aku roh awakmu nang kono. Keluar nak, saya tahu kamu ada di situ." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh pudar, lalu menghilang. "Celuken kancamu, ben ngerti alasan kena apa sedoyo ono nang kene. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku isi iling, cah cilik ayu, ceria, randuwe duso. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Koyok jengwingi yo, tapi cah cilik iku saiki nang ambang yo nyowo, perkara santet menungso laknat. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. "Cah cilik iku Dela, yo iku sing neng kamar. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar." "Santet," ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. "Iyo, mangkane cah iku digowo nang kene, disingitino ben iso tahan sampai ketemu aulurane." "Iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya." "Disingitno tekan sinten mbah? Disembunyikan dari siapa mbah?" tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri. Matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Ake sing rung mok weruhi, luweh apik gak rohe. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja." Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya.
Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Della tertidur. Lalu, ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Della. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Waktu sebenarnya ia bingung kenapa Della harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Della. Sri ikut membantu dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan yang lain. Perut Della membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun, Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Della dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Engkau tak ceritani nek awakmu wis siap." "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh ngurus Della. Tugas kalian semua mengurus Della." Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini dan Erna bergantian mengurus Della, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. "Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu," ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. Kena opo, Er? "Kamu kenapa, Er?" tanya Sri. "Sri, aku oleh jaluk tulung." "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Jaluk tulung apa? Minta tolong apa?" "Engko bengi wayahku ngadusi Della. Iso mok ganteni meneh wayahmu tak ganteni. Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan besok? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu,
Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa, matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini, Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna, ia dihamili oleh Mbah Tamin. Namun, Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya, hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della. Membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Sri kaget. Sri beringsut mundur. Namun, Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganggah, menunjukkan gigi hitamnya membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kuendok?" "Siapa kamu, nak?" tanya Della. Suaranya berat, nyaris menyerupai seorang wanita tua. "Nangan dikin, Dok." "Di mana ini, nak?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakonin, Dok." "Jawab kalau ditanya." "Sinten jenengan?" "Siapa Anda?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Erna masuk ke kamar karena keributan itu. Ia bingung melihat Della terbangun. "Ono apa iki, Sri? Kok Della? Ada apa ini, Sri? Kenapa Della? Kenapa Della?" Bingung, Della menyeringai melihat Erna. Sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu, ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Cah Kliwon kabeh." Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Della masih tertawa. Sri beringsut mundur. Sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dino ne arek iki bakal entek." "Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Della tertawa terus-menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Della. Ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kon lapo? Jupukno tali irang iku."
"Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ono opo iki, Sri? Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepingin mulih. Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang, lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya, sampai Sri teringat, "Sewu dinone, 1000 harinya," kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon." Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon." Erna yang mendengarnya kaget. "Awakmu pisan, kamu juga." Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun, ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama. Ia langsung berdiri. "Mbah Tamin moli, Sri. Ayo takon Mbah Asu iki. Pokoke kudu dijelasno ono opo ambeh cah gendeng iki." "Mbah Tamin pulang, Sri. Ayo kita tanya orang tua anjing ini. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini?" Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri langsung mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram tangan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu sebelum sesuatu menggerbak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak suara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Ia bingung, kemudian berujar,
Nggak krungu Mbah Tamin nyelok ta. Dang, dibuka lawange. Kalian nggak dengar Mbah Tamin manggil. Buka pintunya. Hei, ojo ngawur kowe. Hei, jangan ngawur kamu, celoteh Erna. Namun, Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana, Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam, menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan, ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya. Kali ini, tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulangi kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekati perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu, tiba-tiba, mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin, menatapnya cukup lama, sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. Loro iki, loro. Sakit ini, sakit sekali. Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan seperti itu bagaikan melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sing sabar Yendo, mariki puncak loromu. Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ujar Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik. Sri dan yang lain yang hanya dia mematung tatapannya seakan mengucapkan terima kasih kau sudah merawat saya. Mbah Tamin lalu mengikat tangan Dela dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono. Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun, Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela, dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi malam. Kali ini, Dini tampak terguncang, bingung, ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Menungso pecat, manusia brengsek. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu. Perlahan, sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. Sri, Erna, milo aku. Kalian ikut saya, kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu, sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Awakmu iso ndelok iku.
Kalian bisa melihatnya. Nopo toh, Mbah? Apalah, Mbah? Kata Sri bingung. Mereneh. Kesini. Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama, sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri dengan mata menerawang. Ia mengatakan pada Sri, "Sedo bengi mengkok nang rogo iku ngundang-undangi agawe lelembut." Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka, kata Mbah Tamin. Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngunu bahaya, iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh yo, Sri. Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela. Jangan diulang lagi ya. Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara. Mbah, enten opo sami Dela? Kok iso Dela kante mateni pulau Kalesri? Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau membunuh saya dan Sri? Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, berarti was ndelok. Berarti kamu sudah lihat. Iku ngono, Cahaya Jati sing kepingin mateni Dela. Tapi ra iso, mergane Cahaya Jati butuh singgrahane kaya sak bojo. Santet sewu dino mek duwe ambek wong pados sing wis padha siap mati. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Dela. Tapi tidak bisa karena ia butuh singgrahane seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakan, terlalu awam kanggo ngerti iki. Terlalu awal untuk mengerti ini. Intine, ilmu santet 1000 dino iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sekabehe keturunan iku entek. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar sampai terdengar langkah kaki Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin dan benar saja. Ia mematung sesaat. Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Dini. Si Mbah berucap,
Opo sing dilakoni nang kene membengi, Dok? Apa yang dilakukan saat di sini semalam, Nak? Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Della. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Della. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna dan Dini mengangguk, bertanda mengerti. Namun, perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh. Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian. Saat itu, Sri baru saja melakukan tugasnya membasuh Della. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Della tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu, yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa, selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana. Bahkan, di antara selipan almari, dari atas hingga bawah. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana, ada sebuah laci kecil dengan jantung berdegup kencang. Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor, boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik-cabik dan ditusuk Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu, ada beberapa benda lain, sebuah cincin aki dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat, ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. Ngopo kowe? Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Gak popo, aku dikongkon Simbah beresi kamarnya membengi. Semalam, Simbah nyuruh saya beresin kamarnya. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun, perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang.
ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun, dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, supir yang mengantar mereka, datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Aku bakal melok Sugi nang kediamane Krasa. Tolong jogo omah iki. Iling omonganku yondok. Mbah percaya ambek awakmu. Tetep lakonono tugasmu. Iling yo. Paling emben Simbah kait mulai. Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri mengangguk, lalu memanggil yang lain. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang memprotes ucapan Simbah, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara itu, mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Cah cilik, wani men golek masalah. Masih anak kecil, berani sekali cari masalah, kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok iso? Kok bisa? Kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. Coba pikir nondok. Coba pikirkan nak, kata Dela. Lapo wong tuwek situ iku buka kerandaku terus gak nyancang aku. Rupane kanggo awakmu toh. Menungso iku lucu kadang yo. Kenapa orang itu membuka keranda ini lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu ya. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk.
Namun aneh, si Della hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Dok. Carane garai aku wegah njupuk nyawamu. Kamu tidak akan mati, Nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Tak kandani nek koen kepingin roh ono opo nang kene iki. Saya kasih tahu bila kamu ingin tahu sesuatu, ada apa di sini." Sri masih diam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. "Wet ringin nangetan, tata watu sebelah kidul, bukaen isine. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata, lalu buka isinya." Della berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutan perlahan berdiri, melihat Della yang kembali tidur. Tidak lupa, ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu, seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi, menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki, Sri terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium senggak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon itu, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Dan cerita pun bersambung.